Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu topik yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat dunia adalah Epstein Files. Apa sebenarnya isi dari files yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM Amerika Serikat pada 30 Januari 2026 lalu? Kenapa kok ini dirilis begitu loh? Karena ini adalah salah satu syarat terkait dengan undang-undang transparansi di Amerika dan sekaligus juga sebagai tanda akhir identifikasi serta tinjauan dokumen kasus dari Jeffrey Epstein ini. Nah, ini terdiri dari 180.000 foto dengan 2.000 video serta dugaannya ya. Kalau sejumlah media ada yang bilang 3 juta, ada yang bilang 3,5 juta halaman, dan juga email-email yang berhubungan dengan orang-orang apa aja, terkaya, terpopuler, tersukses, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, kenapa sekarang menjadi pro dan kontra? Ada yang mempercayai, ada juga yang tidak mempercayai. Bagi yang mempercayai bahwa oh ternyata isu-isu konspirasi selama ini, misalnya terkait dengan COVID atau bahkan terkait dengan nama-nama terkenal, itu semuanya dugaan awalnya sekarang sudah menjadi terbukti. Oke, kita coba lihat dulu poin-poinnya apa saja di sini. Dalam file-file ada banyak sekali. Aku rangkumkan yang kontroversi di Indonesia. Tetapi sebelum kita lihat poin-poin tersebut, background dari Jeffrey Epstein ini seperti apa? Dia adalah seorang miliuner kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia hartanya sudah triliunan. Dia adalah seorang pengusaha keuangan dan memiliki relasi orang-orang hebat di dunia. Dia juga orangnya sangat well documented, hobi sekali mendokumentasikan kegiatan pribadinya dengan orang-orang yang dianggapnya layak untuk didokumentasikan, dan rata-rata mereka adalah orang-orang terpowerful yang ada di dunia ini. Nah, di tahun 2008, dia ini divonis sekitar 1 tahun 1 bulan di Florida karena terbukti melakukan hal begituan dengan gadis yang usianya sekitar 14 tahun. Tetapi vonisnya kok ringan banget ya. Ini menjadi salah satu dugaan masyarakat, kayaknya dia ada main-main nih dengan orang dalam. Nah, nggak lama dari itu ada case yang kejadian di tahun 2019, teman-teman. Ini dia tertangkap karena kurang lebih ada kasus yang serupa tetapi dalam jumlah yang lebih besar. Nah, di 10 Agustus 2019, dia itu memutuskan untuk meninggalkan dunia ini pada saat dia sedang menjalani proses hukum tersebut terkait dengan dugaan TPPO saat itu yang berhubungan dengan hal-hal yang begituan. Kayaknya orang-orang kalau udah levelnya sukses luar biasa, harta sudah triliunan, kayaknya udah nggak ada lagi kepusingan dalam hidup ini. Makanya dia itu mencari dugaannya kesenangan-kesenangan yang luar biasa berbeda pada manusia umumnya, begitu. Nah, ada dugaan banyak masyarakat yang berspekulasi apakah jangan-jangan kepergian si Jeffrey Epstein pada Agustus 2019 tersebut bukanlah karena keinginan dirinya sendiri, tetapi karena ada dugaan tangan-tangan di luar sana yang membuat dia seolah-olah seperti itu agar dia bungkam. Karena kalau dia bongkar semuanya, ini bakal merembet kepada nama-nama besar yang ada dalam catatan-catatan sebagai salah satu alat buktinya. Ada salah satu konspirasi yang sangat luas beredar saat ini terkait dengan pulau pribadinya, namanya adalah Little Saint James. Nah, ini nih, nama-nama orang-orang terkenal sampai Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu disebut-sebut di sini sampai berapa ratus kali, tepatnya 1.800 kali nama Donald Trump itu disebut dalam Epstein Files tersebut, teman-teman. Nah, apa yang terjadi di sini? Ada beberapa hal yang menjadi pro kontra yang sekarang ini beredar. Sebelum kita bahas Donald Trump, ini ada salah satu isu yang sangat sensitif adalah kiswah. Kalian tahu kan kiswah itu adalah buat cover di Ka'bah ya, yang diganti setiap tahun, dan ini ada dugaan dipakai oleh Jeffrey Epstein untuk dijadikan kayak cover di lantainya. Kenapa bisa menjurus ke sana? Ada beberapa dugaan, misalnya ada email di bulan Februari dan Maret 2017, ada sejumlah pengusaha di Arab Saudi yang bekerja sama terkait dengan pengiriman kiswah tersebut.
Nah, ada catatan jejak digital di pengiriman kargonya di Maret 2017, kiriman kiswa tersebut tiba di rumah Epstein. Nah, kemudian kita lihat di foto-foto yang beredar, ada masyarakat yang menilai bahwa foto-foto ini kayaknya adalah kiswah nih, atau bagian dari Ka'bah yang memang setiap tahun dicopot dan tiap tahun juga diberikan ke sejumlah individu ataupun juga menjadi pajangan di museum. Ini ada cerita lagi panjang A, B, C, dan D. Nah, ini menjadi salah satu kontroversi. Betul nggak itu adalah kiswah gitu? Kalau memang itu adalah kiswah, kok sebegitunya banget ya? Ternyata orang-orang yang kelihatannya suci atau selalu berlandaskan agama, tapi kok bisa tunduk juga dengan uang ataupun dengan kekuasaan. Karena hartanya Jeffrey Epstein itu bukan lagi semiliar, 2 miliar, tapi sudah triliunan rupiah. Ada konfirmasi belum dari pihak yang terkait? Ya, dikatakan bahwa ada pro kontra nih, dibilang itu kayaknya bukan kiswah deh, bentuknya berbeda, potongannya berbeda, sampai sekarang masih menjadi perdebatan, tetapi yang perlu digarisbawahi adanya catatan pengiriman kiswah di rumahnya Epstein di Maret 2017. Dia kan bukan seorang muslim, buat apa dong? Kenapa dia pengen memilikinya? Mungkin karena dia sudah kaya raya, sudah memiliki semuanya, kayaknya pengen gitu mendapatkan cenderamata dari yang diharapkan oleh banyak manusia di dunia ini, ya salah satunya adalah kiswah tersebut. Itu adalah isu yang sangat kontroversial saat ini. Nama-nama yang juga disebutkan dalam Epstein Files tersebut, selain nama-nama terkenal dunia, ada juga nama-nama terkenal di Indonesia. Kalau aku sebut di sini, aku lihat filenya, ada namanya Haritanu, ada juga Eka Cipta yang merupakan pengusaha sukses di Indonesia. Kalau aku cek di sini, ini kayaknya terkait dengan bisnis jual beli properti dengan Trump. Karena Trump adalah dugaannya sahabat dekat dari Jeffrey Epstein sebelum akhirnya mereka karena suatu masalah, mereka terputus tidak lagi bersahabat dekat. Kemudian juga ada nama Kafrawi Yuliantono, yang disebut dia ini dalam emailnya mau mendaftar pekerjaan ke Epstein. Bahkan dalam filenya ada catatan di sini dia bertemu dengan manajernya Epstein, Nicholas Simon dan juga Edwina sebelum 2013 dan memang ada jejak catatan terjadi perekrutan di Indonesia di tahun 2012 dan ini yang menjadi salah satu kontroversi. Apakah ini berhubungan dengan tindakan kriminalnya atau pure adalah masalah bisnis? Kalau aku cek secara detail, singkat di sini, ya kita nggak bisa menuduh ya nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam email tersebut atau file-filenya ya belum tentu berhubungan dengan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh Epstein sendiri. Bahkan juga ada nama Pak Jokowi, ada juga nama Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Cuma kan itu hanya dijadikan kayak data yang sifatnya informasi general knowledge. Mereka lagi ngomongin topik tertentu, menyebutkan nama-nama powerful di Indonesia tersebut. Itu yang di Indonesia. Yang tokoh dunia seperti apa? Tokoh dunia ini ada beberapa nama yang mau aku garis bawahi, kayak ada Prince Andrew nih, waduh ini mantan pangeran ini. Jadi dia membantah kan ya tuduhannya kan ada foto-foto dia yang memang ada terbukti foto-foto dia tuh lagi merangkak di atas seorang wanita dan ada email yang menunjukkan bahwa ada penawaran sejumlah perempuan dari Rusia dari Epstein ke dia gitu. Ini dibantah semuanya tidak betul begitu. Terus kalau Donald Trump, Presiden Amerika sekarang seperti apa? Ada 1.800 kali namanya disebut, dia ini karena memang dekat dengan Epstein, tapi kemudian terpisah, dikatakan bahwa si Epstein sering ngejek atau bercandain si Donald Trump dengan banyak hal-hal yang identik banget itu adalah sahabat dekat. Bahkan foto-foto yang beredar pun kelihatan banget ya, keakraban body language-nya seperti apa di antara kedua individu high network ini. Dia juga digosipin sama Epstein bahwa Donald Trump itu termasuk orang yang susah untuk diatur, bahkan dia ini sering banget pakai celana dalam, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, dan dikatakan orang yang bisa ngatur Donald Trump adalah orang yang super luar biasa. Bahkan di foto-fotonya Epstein pun aku lihat yang beredar di file yang dibagikan oleh pemerintah Amerika Serikat, itu banyak banget, dia tuh foto hobi banget, cuma pakai celana dalam doang loh. Kenapa dia suka banget foto dengan hal tersebut?
Apakah itu cara dia untuk mencari kesenangan di usia dia yang memang sudah senior dan juga sangat kaya raya? I don't know. Tetapi kan menjadi salah satu kasus yang mencuri perhatian masyarakat karena kan dia berhubungan dengan ya TPPO tersebut ya. Itu bukan cuma satu atau dua korban, dugaannya ada banyak sekali. Nah, berikutnya nama terkenal lainnya adalah Bill Clinton. Ini mantan presiden Amerika juga. Ada foto-foto yang beredar di bak mandi dan juga pesawat pribadinya Epstein. Katanya ini mereka itu ke pulau pribadinya Epstein yang dikatakan itu ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dunia tetapi yang melanggar hukum. You know what I mean ya, maksudnya seperti apa? Ada nama-nama Elon Musk juga di situ. Dia ngebantah ya Elon Musk bahwa nggak betul kalau saya itu pernah ke pulaunya. Tapi di catatan di file Epstein ini ada beberapa atau banyak sekali email terkait dengan kepergiannya dia si Elon Musk ke pulau yang dimiliki oleh Epstein tersebut bernama Little Saint James. Tapi dikatakan Elon Musk saya nggak pernah ke sana, nggak pernah minta. Tetapi di emailnya ada salah satu yang menunjukkan bahwa dia ini memohon banget diundang untuk ke pulau uh, itu gitu loh. Karena di situ katanya menawarkan segitu banyaknya kenikmatan dunia. Terus juga ada isu lainnya, masih banyak sih nama-nama terkenal yang di sini aku yakin kalian sudah bisa cek siapa aja. Cuman tokoh-tokoh yang populer tersebut mengindikasikan bahwa kalau betul mereka terlibat dengan Epstein, kegiatan-kegiatan uniknya, ya apakah gitu kan ya, apa yang terlihat di sosial media atau publik tidak seperti pada kenyataannya. Salah satu teori dekonstruktif yang mengatakan bahwa apa yang terlihat di publik biasanya adalah kebalikannya. Karena kan ya tokoh-tokoh tersebut kelihatannya well educated lah, well manner lah, tapi kok ada dugaan mengarah ke bagian-bagian yang sifatnya liar tersebut begitu. Terus ada juga nih isu terkait dengan lockdown beberapa tahun lalu terkait dengan ya pandemik lah ya, yang COVID tersebut ada yang menduga bahwa ini kok ada salah satu data yang juga dipublis, ada lockstep atau tahapan lockdown yang dugaannya dipakai untuk masa COVID. Nah, konspirasinya beredar. Pada saat awal-awal kasus ini muncul kan ya, yang di COVID tersebut, banyak orang yang menilai ini adalah kayak sengaja dibuat, makanya agar tercapai tujuan-tujuan tertentu para elit global. Tujuannya apa dong kalau dibuat seperti itu? Ya, ada dugaan biarin divaksin, menghasilkan uang, ada juga dipasang chip dan sebagainya. Itu yang masih menjadi kontroversi, tetapi dengan adanya file ini dikeluarkan, justru semakin meyakinkan orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi terkait dengan hal tersebut. Tetapi, sebagai kalian tahu, di landasan dasar bahwa pada saat pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Epstein Files ini, itu juga ditandatangani oleh presiden sekarang, which is adalah Donald Trump. Artinya apa? Apakah kalian tidak curiga gitu loh? Namanya pemerintah mau sedemokrasi apapun ya, apakah tidak mungkin data-data ini sengaja dikeluarkan ke publik, tetapi tidak seutuhnya, hanya diambil potongan-potongan tertentu aja agar mendukung ya tokoh-tokoh yang akan mendapatkan keuntungan? Karena memang isu terkait Donald Trump ini kan sudah lama ya, terkait dengan Epstein ini, dengan dikeluarkannya ini, dan yang mengeluarkan juga orang nomor satu di Amerika, Donald Trump sendiri, kayaknya sih dia nggak banyak dirugikan. Salah satu statementnya pada saat dia ketus menjawab sejumlah pertanyaan wartawan terkait dengan file tersebut, dia bilang begini, kalau memang saya itu bersalah terkait dengan dugaan-dugaan di file tersebut, itu sudah pasti dipakai alat buktinya untuk menyerang saya dan saya sudah masuk penjara. Tapi buktinya kan tidak ada. Ya memang make sense juga karena data-data ini adalah sebagai ya tanda akhir identifikasi dan tinjauan dokumen dari kasus dari Jeffrey Epstein ini. Nah, yang terakhir teman-teman, ada salah satu pengakuan dari salah satu yang mengaku korban, katanya dia itu juga dilakukan ritual tertentu di atas kapal pesiarnya yang katanya bagian tubuhnya dilukai dengan pedang tertentu hingga keluar noda merah, tapi tiba-tiba kok nggak ada luka, tiba-tiba juga ada kegiatan-kegiatan yang menjijikan sebenarnya, dan juga ada muncul bayi-bayi lahir yang kesannya kayak nggak masuk akal,
lebih ke masalah kayak ritual-ritual yang berhubungan dengan mistis. Dan penerbangan rahasia ke Pulau Little Saint James ini diduga juga dilakukan dari ya Epstein ini karena ada beberapa keterangan yang dikatakan bahwa kok record dari penerbangannya ataupun juga kapal selamnya itu nggak ada catatannya. Bahkan ada kata-kata yang dipakai untuk mengaburkan tindakan kriminalnya mereka, kata-kata pizza dan juga grape soda. Maksudnya gimana? Di sejumlah email itu ada pesan katanya, saya mau makan pizzanya ya. Pokoknya kalau pagi-pagi aku nggak mau makan pizza, aku mau makannya yang A, B, C, dan D. Nah, pizza ini diindikasikan adalah untuk menggantikan kata-kata mereka yang menjadi targetnya, yang di bawah umur tersebut. Nah, ada juga grape soda gitu ya. Grape soda ini indikasinya sound-nya itu mirip dengan kata-kata yang berhubungan dengan kriminal. Grape soda tersebut, aku rasa kalian sudah ngerti maksudnya ke arah mana. Jadi ini adalah salah satu hal yang menjadi kontroversi sekarang. Apakah ini pure 100% kebenaran atau hanya bagian manipulasi lagi? I don't know. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah konspirasi yang beredar selama ini semakin teryakinkan dengan Epstein Files ini atau justru malah semakin clear bahwa konspirasi tersebut tidaklah benar, hanya isapan jempol belaka. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.